wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma jamaah salat isya dan tarawih Masjid Baitul Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umur yang Allah muliakan kita dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kemuliaan kita nanti di akhirat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita itu adalah kita diberikan kesenangan kepada ilmu. Jadi kalau orang di dalam hatinya setiap hari senang kepada ilmu agama, maka itu tandanya Allah menghendaki kebaikan kepada kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa Allah menghendaki kebaikan, yufaqihu fid-din, Allah pahamkan, Allah senangkan dia kepada agama. Kenapa ilmu ini penting bagi kita? Karena ada ungkapan ru'yatul basirah asdaq min ru'yatil ain. Pandangan mata hati itu lebih tajam dari pandangan mata normal. Apa yang dimaksudkan dengan pandangan mata hati? Itulah yang disebut dengan iman. Iman itu adalah komponen dari dua hal. Satu, al-aqlu wal qalbu. Gabungan dari dua ini adalah kita sebut dengan iman. Al-aqlu itu adalah untuk mencerna berbagai pengetahuan ilmu, di dalamnya adalah ilmu agama. Wal qalbu adalah untuk mengokohkan keyakinan di dalam hati kita. Dan ini terus saling berkaitan. Dan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yang akalnya senang kepada ilmu, hatinya membenarkan apa yang telah diketahui terkait dengan agama. Kira-kira begitu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu dampak yang Allah ingin bentuk di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani puasa ini adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan hidupmu itu hidup dengan penuh keringanan, penuh kenyamanan, penuh dengan serba ringan, serba mudah hidup ini. Dengan puasa ini Allah menginginkan hidupmu serba mudah. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menginginkan hidupmu itu serba sulit. Mudah di sini benar-benar mudah. Bukan dan lawannya adalah benar-benar sulit. Makanya ada istilah inna ma'al usri yusra. Bersama perkara yang sangat-sangat sulit ada perkara-perkara yang sangat-sangat mudah. Nah, kemudahan hidup itu mungkin pernah saya sampaikan di masjid saya. Seperti kendaraan. Kalau kendaraan itu mesinnya sesuai dengan setelan pabrik baru keluar, maka tarikannya itu lembut, gasnya itu lembut, suara mesinnya halus, berjalan di jalan yang lapang enak sekali. Ketika berjalan di jalan yang bergelombang, makadar, tetap mesinnya terasa enak dibanding dengan mobil yang mulai berkarat. Mobil yang berkarat, yang sudah umur tua dan kurang dirawat, apa yang terjadi? Jangankan jalan di tempat yang berlubang, di jalan yang lapang saja, mobil yang berkarat ini bunyinya kriak-kriak. Apalagi kalau berjalan di tempat yang berlubang, geledak-geleduk. Nah, Allah menginginkan hidup kita seperti mesin mobil tadi. Itu yang disebut mudah. Tapi jangan dibayangkan bahwa orang yang Allah mudahkan hidupnya itu tidak ada masalah di dalam hidup. Banyak masalahnya.
Kita ini di dalam hidup itu antara orang yang mesin mobilnya buruk dengan mesin mobilnya bagus itu sama jalannya. Kadang jalannya mudah, kadang jalannya berubah. Cuma apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah mesin rohani kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa ini ingin mengembalikan, menghaluskan kembali mesin rohani kita supaya betul-betul mudah di dalam menjalani hidup. Apa contohnya mudah? Kalau mudah, jalan kita jalan yang lapang. Hidup kita penuh dengan berbagai kenikmatan. Kenikmatan ini tidak menjadikan kita keluar dari setelan pencipta. Tidak keluar, tidak bermaksiat. Kita jadikan segala kemudahan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai modal untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa yang biasa saya baca itu adalah wala taj'al wala tushghilni an ukhray Allahumma wassi'ni rizqi fi dunya, ya Allah luaskan rezekiku di dalam hal dunia. Wala tushghilni an ukhray, jangan sibukkan aku dari urusan, jangan sibukkan duniaku dari urusan akhirat. Waj'alhu aunan li fi talabi, jadikan dunia ini penolongku untuk mendapatkan ridha. Jadi kalau kita dapat dunia banyak, 1 triliun, 1000 triliun misalnya, nah itu 1000 triliun itu jadi penolong, jadi masjid, jadi apa, jadi kebaikan. Itu mudah dalam kondisi lapang. Ada nggak orang yang susah dalam kondisi lapang? Ada. 1000 triliun masuk penjara. Belum lagi menghadapi pertanyaan KPK, pertanyaan kejaksaan, nanti pertanyaan malaikat. Belum lagi Pak. Susah minta ampun. Tapi bagaimana dalam kondisi sulit? Nah ini Pak, 1000 triliun ada orang yang mesinnya bagus, mesin rohaninya bagus, ada orang yang mesin rohaninya rusak. Sama-sama menghadapi musibah, sama-sama mendapatkan banjir sampai rumahnya kelelep, sama-sama rumahnya hancur, showroomnya tertimpa air banjir, sama-sama bangkrut. Tetapi orang yang mesinnya setelan pabrik, mesinnya sesuai setelan pencipta, maka dia sudah pasrahkan kepada Allah, ridha kepada Allah. Qul la yusibana, qul katakan tidak akan menimpa kami, la yusibana, tidak akan menimpa kami musibah ini, illa ma kataballahu lana, kecuali musibah itu telah tertulis lana untuk kebaikan kami. Jadi orang yang mesinnya bagus Pak, walaupun rumahnya hancur, walaupun negaranya hancur, walaupun seluruh propertinya hancur, bisnisnya hancur, dia masih melihat ini kebaikan dari Allah kepada kami. Itu Pak, kalau mesinnya bagus. Ya, walaupun seluruhnya hancur. Ya Allah, apa doa yang masih bisa disyukuri? Alhamdulillah ya Allah, musibah yang Engkau berikan kepada kami masih musibah dunia, bukan musibah agama. Wala taj'al musibatana fi dinina, jangan Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami, karena itu musibah yang benar-benar besar. Itu kan mesinnya halus Pak, gitu ya. Kalau mesinnya berat Pak, mesinnya berkaratan Pak, dapat musibah apa Pak? Gitu. Dapat jalan lapang saja Pak, banyak penuhnya, gitu ya. Omset besar, rumah bagus banyak, sampai rumahnya jadi rumah-rumah hantu propertinya, gitu ya. Tetapi dirinya masih tidak pernah mendapatkan kenikmatan di dunia ini. Itu di jalan yang lapang, bermasalah dengan keluarganya, bermasalah dengan partner bisnisnya, suka nipu orang dan lain sebagainya. Itu kalau mesin rohaninya rusak. Apalagi kalau ditambah dengan bangkrut, banjir, kemudian hancur misalnya seluruh propertinya, bangkrut sebalik-baliknya, maka yang terjadi bunuh diri. Maka kita jangan pernah merasa maju hanya dengan kemajuan ekonomi. Negara kita misalnya ingin maju dengan ekonomi 8%.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengukur kemajuan bukan dari itu, tetapi dari komponen puasa ini. Apa komponen puasa? Ya ayyuhalladzina amanu ditutup dengan la'allakum tattaqun. Dua ini selalu menjadi rukun mesin rohani yang halus. Rukun mesin rohani yang halus dua ini, iman dan takwa. Apa itu iman? Misalnya panitia takmir masjid ingin bangun masjid Baitul Haq, dananya cuma 500 juta, kebutuhannya 510 miliar, berarti kurang berapa? 9,5 miliar. 9,5 miliar itu iman, keyakinan takmir. Karena yang ada di depan mata takmir hanya 500 juta, maka ru'yatul basirah asdaq min ru'yatil ain. Pandangan keyakinan itu lebih tajam daripada pandangan mata. Takmir lebih yakin dan bahwa 9,5 miliar ini pasti didapat, walaupun di tangannya cuma 500 juta. Ini disebut iman. 9,5 itu iman. Nah, takwanya itu adalah tindakan takmir. Apa contohnya? Setelah dia yakin marketnya sudah jelas, gambarannya sudah jelas, maka dia bertindak, mulai mencari donatur. Ada yang nyumbang 100 juta, 50 juta. Nah, semakin dia bertindak, itulah yang disebut dengan takwa. Maka tindakan orang yang yakin imannya, gambarannya jelas, akhiratnya jelas, gambaran akhiratnya jelas, maka tindakannya akan selalu selaras dengan iman. Contoh tadi, takmir hanya akan melihat orang-orang yang berpotensi menyumbang. Artinya tindakannya selaras dengan tujuan membangun masjid, keyakinan akan terbangunnya masjid. Orang yang imannya benar, yang gambaran akhiratnya sangat jelas, tindakannya setiap hari selaras dengan iman yang diyakini, maka tidak mungkin dia menipu orang. Tidak selera dia berbisnis dengan bisnis yang haram sampai menipu ngoplos triliunan gitu ya. Tidak selera, Pak. Walaupun keuntungannya 1000 triliun, tidak selera. Nah, apa kunci kemajuan sebuah bangsa dalam Al-Quran? Maka kemajuan sebuah bangsa dalam Al-Quran disebutkan walau anna ahlal qura. Kalau sekiranya sebuah negeri itu, negeri Indonesia atau negeri Provinsi Jawa Timur atau Kabupaten Surabaya, Kota Surabaya, walau anna ahlal qura, sekiranya negeri Indonesia ini, bahasa saya, amanu, orang-orangnya adalah orang yang punya pandangan akhirat yang sangat tajam, ya, yang pandangan akhiratnya sangat jelas, wattaqau, lalu tiga tindakan yang pasti benar. Kalau dia hakim pasti adil, kalau dia pemerintah pasti mengayomi rakyatnya tidak akan korupsi, kalau dia ulama pasti memberikan petunjuk dengan benar, kalau dia pengadilan pasti memberikan hukum dengan hukum yang tidak tajam ke atas tumpul ke bawah, tidak. Kalau dia polisi pasti mengayomi rakyatnya. Itulah yang disebut negara maju. Dampaknya apa? Dampaknya ekonomi, dampaknya pendidikan. Karena kalau hanya dibangun ekonominya, Fir'aun itu paling ekonomi maju, Pak. Tapi dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa. Coba sekarang misalnya kita lihat ada menteri yang sangat luar biasa misalnya. Itu karena iman dan takwa, Pak. Dampak dari iman dan takwa cara kerja itu. Maka ketika kita mau membangun bangsa, bangunlah seperti Allah memberikan kelas puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu la'allakum yattaqun. Ditutup paling akhir la'allahum yattaqun. Diulang 2 kali. Agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlebih maaf, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.